Hai semuanya, menjadi master dalam logika sendiri bukanlah sesuatu yang bisa tercapai dalam semalam. Banyak orang mengira bahwa logika itu sekadar cara berpikir yang lurus, kaku, dan penuh aturan. Padahal sebenarnya, logika adalah seni mengelola pikiran agar tidak terjebak pada kebingungan yang diciptakan oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Logika tidak hanya tentang benar atau salah, tetapi juga tentang bagaimana kita menata alur pikiran sehingga bisa membawa kita pada keputusan yang tepat dan tidak merugikan diri sendiri. Untuk itu, langkah awal yang harus disadari adalah bahwa setiap orang sebenarnya punya logikanya masing-masing. Bedanya, ada yang rajin melatihnya, ada pula yang membiarkannya berantakan, sehingga sulit membedakan mana yang rasional dan mana yang sekadar emosi sesaat. Kalau kita mau jujur, seringkali kita tidak benar-benar menggunakan logika ketika mengambil keputusan sehari-hari. Kita lebih sering digerakkan oleh kebiasaan, dorongan emosional, atau bahkan desakan dari orang lain. Misalnya, seseorang membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan hanya karena sedang diskon besar-besaran. Secara logika, barang itu mungkin tidak penting, tetapi secara emosi, ada rasa takut ketinggalan momen. Disinilah seni menjadi master dalam logika sendiri diuji, yaitu bagaimana kita tetap bisa menyeimbangkan antara rasionalitas dengan emosi yang wajar. Menjadi logis bukan berarti menjadi manusia tanpa perasaan, melainkan mampu menempatkan perasaan di jalurnya agar tidak menenggelamkan logika. Orang yang benar-benar menguasai logikanya sendiri biasanya tidak mudah terbawa arus opini orang lain. Mereka bisa mendengarkan, menyerap, lalu menyaring mana yang benar-benar bermanfaat dan mana yang sekadar kebisingan. Itu sebabnya melatih logika berarti juga melatih kemampuan memilah informasi. Di era sekarang, di mana setiap hari kita dihujani berita, konten, dan komentar dari berbagai arah, kemampuan ini menjadi sangat penting. Kalau kita tidak punya logika yang tertata, kita bisa terseret ke dalam kebingungan yang melelahkan. Bahkan bisa terjebak dalam pola pikir yang salah hanya karena ikut-ikutan mayoritas. Namun, untuk sampai pada tahap itu, tentu saja dibutuhkan kesadaran dan latihan. Kesadaran bahwa tidak semua yang kita pikirkan itu benar, tidak semua yang kita yakini itu mutlak, dan tidak semua yang kita dengar itu layak diikuti. Dengan kesadaran itu, kita akan lebih terbuka untuk meninjau ulang cara kita berpikir. Mungkin selama ini kita merasa logis, padahal sebenarnya kita hanya sedang mencari pembenaran untuk keinginan kita sendiri. Inilah yang sering disebut bias logika, yaitu ketika pikiran kita tidak sepenuhnya netral, melainkan dipengaruhi oleh hasrat tertentu. Orang yang menguasai logikanya sendiri mampu mengakui hal ini dan tetap berusaha mencari titik keseimbangan. Latihan yang paling sederhana untuk membangun logika adalah belajar mengajukan pertanyaan pada diri sendiri. Setiap kali hendak mengambil keputusan, coba tanyakan, kenapa saya memilih ini? Apa akibatnya kalau saya ambil pilihan lain? Apakah alasan saya masuk akal atau hanya mengikuti dorongan sesaat? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat kita berhenti sejenak, lalu melihat masalah dari sudut pandang yang lebih jernih. Dengan begitu, keputusan yang diambil bukan hanya terasa benar, tetapi juga punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, logika juga butuh dilatih lewat kebiasaan membaca situasi. Orang yang logis biasanya tidak hanya terpaku pada satu sudut pandang, tapi mau melihat masalah dari berbagai sisi. Misalnya dalam sebuah konflik, ia tidak serta-merta memihak salah satu pihak hanya karena dekat atau familiar, tetapi mencoba memahami posisi masing-masing. Dengan begitu, ia bisa menemukan inti masalah yang sesungguhnya. Hal ini penting karena logika yang matang tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi juga membuat kita lebih bijak dalam berinteraksi dengan orang lain. Memahami logika diri sendiri juga erat kaitannya dengan mengenali pola pikir. Setiap orang punya pola tertentu dalam menanggapi masalah. Ada yang cenderung selalu mencari jalan pintas, ada yang suka menganalisis panjang lebar, ada pula yang lebih mengandalkan intuisi. Tidak ada yang sepenuhnya salah, tapi jika kita ingin menjadi master dalam logika, kita harus bisa mengendalikan pola itu agar tidak menjerumuskan. Misalnya orang yang terlalu suka jalan pintas kadang jadi ceroboh. Orang yang terlalu suka menganalisis bisa terjebak dalam overthinking. Orang yang hanya mengandalkan intuisi bisa salah langkah jika tidak mau mengecek fakta. Maka logika yang matang membantu kita menyeimbangkan semua kecenderungan ini. Satu hal yang perlu ditekankan adalah bahwa logika bukan berarti harus selalu sama dengan orang lain. Justru,
Menjadi master dalam logika sendiri artinya kita tahu alasan di balik setiap pikiran dan keputusan kita. Meski orang lain mungkin berbeda pandangan. Kita tidak mudah goyah hanya karena dikritik, sebab kita tahu bahwa apa yang kita lakukan sudah melalui proses berpikir yang jelas. Namun, ini tidak berarti kita keras kepala. Justru, orang yang benar-benar menguasai logikanya terbuka untuk menerima masukan. Karena mereka percaya bahwa logika selalu bisa diperbaiki. Yang tidak berubah hanyalah sikap hati-hati dalam menimbang sesuatu sebelum diambil sebagai kebenaran. Melatih logika juga berarti berani menghadapi kenyataan. Banyak orang terjebak dalam ilusi karena tidak siap menerima fakta yang tidak sesuai dengan keinginannya. Padahal logika menuntut kita untuk melihat realitas apa adanya, bukan apa maunya kita. Misalnya, ada yang ingin sukses cepat dengan usaha instan, padahal realitanya butuh kerja keras dan waktu. Kalau logika kita tidak kuat, kita akan mudah tergoda pada jalan pintas yang justru menjebak. Tapi kalau logika sudah dilatih, kita bisa menerima kenyataan pahit sekalipun. Lalu, mencari solusi yang lebih masuk akal. Pada akhirnya, tahap awal dalam perjalanan menjadi master logika adalah mengenali diri sendiri. Mengenali bias, pola pikir, emosi, dan cara kita merespon masalah. Semua itu menjadi pondasi. Sebab bagaimanapun juga, logika adalah cerminan dari cara kita memandang hidup. Jika kita mau lebih teratur dalam berpikir, lebih sabar dalam mempertimbangkan dan lebih jujur pada diri sendiri, maka jalan menuju penguasaan logika akan terbuka lebar. Setelah kita bicara tentang kesadaran dan mengenali pola pikir, maka tahap selanjutnya adalah bagaimana cara kita memperkuat logika lewat kebiasaan sehari-hari. Logika itu ibarat otot, kalau jarang dipakai maka akan lemah, tapi kalau dilatih terus-menerus maka akan semakin kuat. Banyak orang yang berpikir logika hanya dibutuhkan di ruang kelas atau pekerjaan tertentu. Padahal sebenarnya setiap keputusan kecil dalam hidup kita juga butuh logika yang sehat. Dari mulai memilih makanan, mengatur waktu, sampai menata hubungan dengan orang lain, semuanya tidak bisa lepas dari kemampuan kita menimbang secara rasional. Salah satu kebiasaan yang bisa memperkuat logika adalah belajar berpikir sistematis. Berpikir sistematis bukan berarti ribet, tapi lebih kepada membiasakan diri melihat sesuatu dalam urutan sebab akibat. Misalnya, kalau saya tidur terlalu larut malam, akibatnya saya bangun kesiangan, lalu pekerjaan terbengkalai, akhirnya stres meningkat. Dari situ kita bisa belajar bahwa setiap pilihan punya rantai akibat yang tidak bisa diabaikan. Orang yang terbiasa memetakan sebab dan akibat akan lebih berhati-hati dalam mengambil langkah, karena ia tahu konsekuensi jangka pendek maupun panjang. Inilah salah satu inti dari logika yang sehat, kesadaran bahwa tidak ada tindakan yang bebas dari dampak. Selain itu, memperkuat logika juga bisa dilakukan dengan cara berdialog, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Dialog dengan diri sendiri berarti melatih inner voice kita agar tidak hanya menyuarakan emosi, tapi juga pertimbangan rasional. Misalnya ketika marah, biasanya suara dalam diri berkata, balas saja. Tapi kalau logika sudah terlatih, kita bisa menyela dengan pertanyaan, kalau saya balas, apa untungnya buat saya? Bukankah saya hanya akan terlihat sama buruknya? Dialog kecil semacam ini sangat membantu kita agar tidak terjebak dalam tindakan yang impulsif. Sedangkan dialog dengan orang lain, jika dilakukan dengan tepat, bisa memperkaya cara berpikir kita. Orang lain punya pengalaman berbeda yang mungkin belum pernah kita alami. Dengan mendengarkan, kita bisa memperluas referensi logika kita, meski tetap harus disaring dengan akal sehat. Namun yang sering menjadi hambatan dalam memperkuat logika adalah kecenderungan kita untuk mencari kenyamanan instan. Pikiran kita cenderung memilih jalan yang paling cepat membuat tenang, walaupun sebenarnya jalan itu salah. Contohnya saat merasa tidak percaya diri, ada orang yang memilih menghindar daripada berusaha memperbaiki kemampuan. Logikanya tidak jalan karena tertutup rasa takut. Padahal kalau logika digunakan, kita akan tahu bahwa menghindar hanya membuat masalah makin menumpuk. Jadi, melatih logika juga berarti berani keluar dari zona nyaman dan menghadapi ketidaknyamanan sesaat demi hasil yang lebih baik di masa depan. Kebiasaan lain yang bisa memperkuat logika adalah membaca, bukan sekedar membaca untuk hiburan, tapi membaca untuk memperluas wawasan. Bacaan yang beragam membuat kita mengenal berbagai sudut pandang sehingga logika kita tidak sempit. Dengan membaca, kita bisa belajar bagaimana orang lain membangun argumen, bagaimana mereka mengurai masalah, dan bagaimana mereka menemukan solusi. Semakin banyak referensi yang masuk, semakin tajam logika kita dalam mengolah informasi baru. Tapi tentu saja, membaca tanpa sikap kritis juga bisa berbahaya, karena bisa membuat kita mudah terpengaruh oleh informasi yang tampaknya meyakinkan. Maka penting sekali untuk selalu bertanya, apakah ini benar? Apa buktinya?
Apakah ada kemungkinan sebaliknya? Pertanyaan sederhana ini bisa menjadi senjata agar kita tidak mudah ditipu oleh informasi yang tampaknya meyakinkan. Menguasai logika juga erat kaitannya dengan kemampuan mengendalikan emosi. Banyak keputusan yang tampak logis, ternyata sebenarnya hanya luapan emosi yang dibungkus alasan. Misalnya seseorang berkata, "Saya berhenti kerja karena bos saya tidak adil." Kedengarannya masuk akal, tapi kalau ditanya lebih dalam, bisa jadi itu hanya luapan kecewa sesaat. Orang yang sudah melatih logikanya akan menunda keputusan penting ketika emosinya sedang tinggi. Karena ia tahu emosi bisa mengacaukan alur pikir. Jadi salah satu latihan penting adalah belajar menunda reaksi. Jangan terburu-buru menyimpulkan sesuatu hanya karena kita merasa begitu. Tunggu sampai pikiran jernih, baru putuskan. Selain mengendalikan emosi, logika juga butuh keteguhan untuk tidak mudah terjebak pada pembenaran. Banyak orang pandai mencari alasan untuk menutupi keputusan yang salah. Mereka bilang, "Saya begini karena keadaan." Atau, "Kalau tidak begitu, saya tidak bisa bertahan." Padahal logika yang sehat justru berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Menjadi master logika bukan berarti tidak pernah salah, melainkan mampu melihat kesalahan sebagai bahan evaluasi, bukan sebagai sesuatu yang harus ditutupi dengan alasan. Dalam kehidupan sosial, kemampuan logika juga terlihat dari cara kita menanggapi perbedaan pendapat. Orang yang logis tidak gampang tersulut emosi ketika ada yang tidak sependapat dengannya. Ia justru tertarik untuk memahami kenapa orang lain berpikir begitu. Dengan begitu, ia bisa memperluas perspektif dan mungkin menemukan hal baru yang sebelumnya tidak ia sadari. Orang yang sudah matang dalam logika tidak merasa terancam oleh perbedaan, karena ia percaya pada kekuatan proses berpikirnya sendiri. Tahap ini pada akhirnya membawa kita pada satu kesimpulan, bahwa logika yang kuat bukan sekedar hasil dari kecerdasan, tapi juga hasil dari kebiasaan sehari-hari yang konsisten. Kebiasaan berpikir sistematis, berdialog dengan diri sendiri, membaca dengan kritis, mengendalikan emosi, berani keluar dari zona nyaman, dan terbuka pada perbedaan, semua itu adalah latihan-latihan kecil yang membentuk pondasi logika yang kokoh. Jika kebiasaan ini terus dipelihara, maka perlahan-lahan kita akan semakin dekat pada penguasaan penuh atas logika kita sendiri. Setelah membangun kesadaran dan membiasakan diri dengan latihan sehari-hari, tahap berikutnya dalam perjalanan menjadi master logika adalah belajar mengenali pola ilusi yang sering menipu pikiran kita. Banyak orang merasa sudah berpikir logis, padahal sebenarnya mereka hanya terjebak dalam bias, asumsi, atau logika semu yang terdengar masuk akal, tetapi sesungguhnya rapuh. Disinilah pentingnya kita melatih kepekaan untuk membedakan mana yang benar-benar logis dan mana yang sekadar kelihatan logis. Contohnya bisa kita lihat dalam fenomena sehari-hari. Ada orang yang percaya kalau minum obat herbal tertentu otomatis membuatnya sembuh, lalu ia menolak pengobatan medis. Alasannya sederhana, buktinya si A sembuh setelah minum ini. Padahal, kalau diteliti lebih dalam, mungkin ada faktor lain yang membuat si A sembuh, bukan hanya karena herbal itu. Inilah yang disebut dengan false cause fallacy, yaitu menghubungkan sebab dan akibat yang sebenarnya tidak berhubungan. Orang yang sudah melatih logikanya akan hati-hati dengan pola pikir seperti ini. Ia akan bertanya, apakah benar ada hubungan langsung? Apakah ada bukti lain? Bagaimana kalau kebetulan saja? Pertanyaan kritis seperti ini membuat kita tidak mudah terkecoh oleh ilusi logika. Ada juga yang terjebak dalam pola generalisasi berlebihan. Misalnya, hanya karena pernah ditipu satu kali oleh pedagang online, lalu kesimpulannya, semua pedagang online penipu. Pola ini kelihatan meyakinkan, tapi jelas tidak logis. Menjadi master dalam logika berarti kita berani menguji ulang keyakinan semacam itu. Kita belajar menahan diri agar tidak buru-buru menarik kesimpulan hanya dari satu atau dua pengalaman. Sebab kalau kita selalu menggeneralisasi, kita akan kehilangan kesempatan melihat fakta secara lebih adil. Selain itu, ada bias lain yang sering menipu kita, yaitu confirmation bias. Ini adalah kecenderungan hanya mencari informasi yang sesuai dengan apa yang sudah kita yakini, lalu menolak yang bertentangan. Misalnya seseorang percaya teori tertentu, lalu ia hanya mencari artikel atau video yang mendukung teorinya itu, sementara bukti yang berlawanan diabaikan. Akhirnya ia merasa logis, padahal logikanya timpang karena tidak seimbang. Kalau kita ingin benar-benar menguasai logika, kita harus berani membuka diri pada kemungkinan bahwa keyakinan kita bisa saja salah. Kita harus mau mendengar sudut pandang yang berbeda, lalu menimbangnya dengan jujur. Menghindari jebakan logika palsu memang tidak mudah, karena seringkali ia datang dengan bungkus yang rapi. Kata-kata yang indah, argumen yang panjang, atau bahkan opini dari orang yang kita kagumi bisa membuat kita lengah.
Maka salah satu keterampilan penting adalah berlatih menahan diri untuk tidak langsung percaya pada sesuatu hanya karena cara penyampaiannya meyakinkan. Kita harus berani bertanya, apakah ini logis atau hanya retorika yang terdengar keren? Dengan begitu, kita bisa membentengi diri dari manipulasi. Hal lain yang perlu kita latih adalah keberanian untuk mengakui, "Saya tidak tahu." Banyak orang yang terjebak dalam ilusi logika hanya karena gengsi untuk terlihat pintar. Mereka memaksakan jawaban, padahal sebenarnya tidak paham. Akhirnya, jawaban itu hanya sekadar asumsi yang dibungkus dengan percaya diri. Menjadi master logika berarti berani rendah hati. Lebih baik jujur mengakui belum tahu daripada memaksakan sesuatu yang belum jelas. Dengan begitu, kita justru membuka ruang untuk belajar lebih dalam. Di tahap ini juga, penting untuk menyadari bahwa logika tidak berdiri sendiri. Ia selalu berjalan beriringan dengan realitas. Logika tanpa fakta hanyalah teori kosong. Misalnya, seseorang bisa saja membuat perhitungan bisnis yang sangat rapi di atas kertas, tapi kalau tidak disesuaikan dengan kondisi pasar yang nyata, semua itu akan runtuh. Maka, kita perlu melatih kemampuan menghubungkan logika dengan data dan pengalaman. Dengan cara itu, pikiran kita tidak hanya pintar dalam teori, tapi juga relevan dengan kenyataan. Dalam hubungan antar manusia, kesalahan logika juga sering muncul. Misalnya, dalam perdebatan, banyak yang menggunakan serangan pribadi, ad hominem, alih-alih membahas isi argumennya. Seseorang berkata, "Kamu tidak layak bicara soal ini, karena kamu tidak sekolah tinggi." Padahal, yang harus diuji adalah isi dari argumennya, bukan siapa yang mengatakannya. Orang yang menguasai logika tahu bahwa kebenaran tidak selalu tergantung dari siapa yang bicara, tetapi dari seberapa kuat alasan yang ia bawa. Dengan cara ini, kita bisa belajar lebih objektif dan tidak terjebak dalam permainan emosi yang mengaburkan akal sehat. Melatih diri untuk mengenali ilusi logika juga membuat kita lebih tahan terhadap manipulasi sosial. Dunia ini penuh dengan orang yang pandai merangkai kata untuk mempengaruhi kita, entah itu dalam iklan, politik, atau media sosial. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa menjadi korban yang mudah diperalat. Tetapi kalau logika kita sudah tajam, kita bisa melihat celah di balik kata-kata manis itu. Kita akan bertanya, apa motivasi orang ini? Apakah ada bukti nyata dari yang ia katakan? Apakah ada kemungkinan saya sedang diarahkan untuk percaya sesuatu demi kepentingannya? Pertanyaan seperti ini membuat kita tidak mudah diperdaya. Pada akhirnya, tahap ini mengajarkan kita untuk tidak hanya mengasah logika, tapi juga membersihkannya dari bias, asumsi, dan jebakan yang sering menyamar sebagai kebenaran. Dengan latihan ini, kita bisa melihat dunia dengan mata yang lebih jernih. Kita tidak lagi gampang terombang-ambing oleh opini, tidak mudah terjebak pada kesalahan berpikir, dan lebih percaya diri dalam menyusun argumen. Sebab, kita tahu bahwa logika kita bukan hanya hasil ikut-ikutan, melainkan hasil latihan sadar yang membuat kita benar-benar berdaulat atas cara berpikir kita sendiri. Jika sebelumnya kita sudah membahas bagaimana melatih logika agar tidak terjebak bias dan ilusi, maka tahap selanjutnya adalah bagaimana menggunakan logika untuk membangun arah hidup yang lebih jelas. Sebab logika bukan hanya alat untuk berdebat atau menghindari kesalahan berpikir, tetapi juga peta yang bisa menuntun kita dalam mengambil langkah besar maupun kecil dalam kehidupan. Orang yang mampu menjadi master dalam logikanya sendiri, biasanya lebih tenang menjalani hidup, karena ia punya kerangka berpikir yang membantunya menghadapi situasi apapun. Seringkali, hidup terasa kacau bukan karena keadaan yang terlalu sulit, melainkan karena cara berpikir kita yang tidak teratur. Kita terburu-buru ingin sukses, ingin punya penghasilan tinggi, ingin dihargai orang, tapi lupa menata langkah-langkahnya secara logis. Akhirnya kita gampang frustrasi ketika hasil tidak sesuai harapan. Logika yang matang membantu kita menyusun tujuan secara realistis. Misalnya kita ingin punya keahlian baru. Dengan logika, kita tahu bahwa belajar butuh waktu, latihan, dan konsistensi. Jadi, alih-alih berharap bisa ahli dalam seminggu, kita bisa membagi perjalanan itu menjadi tahap-tahap kecil yang masuk akal. Dengan cara ini, kita lebih sabar, lebih konsisten, dan akhirnya benar-benar bisa sampai pada tujuan. Logika juga membantu kita mengatur prioritas. Dalam hidup, tidak semua hal bisa kita lakukan sekaligus. Ada kalanya, kita harus memilih mana yang lebih penting dan mana yang bisa ditunda. Orang yang tidak melatih logikanya cenderung bingung menentukan prioritas. Mereka bisa habis energi untuk hal-hal kecil, sementara yang lebih penting terbengkalai. Dengan logika yang sehat, kita bisa menimbang berdasarkan dampak jangka panjang.
Misalnya, apakah lebih baik menghabiskan waktu 2 jam scrolling media sosial atau 2 jam membaca sesuatu yang menambah wawasan? Kalau kita mau jujur, logika jelas menunjukkan pilihan yang kedua lebih bermanfaat. Tapi karena banyak orang tidak membiasakan diri mendengar logikanya, mereka lebih sering memilih kesenangan instan. Inilah bedanya orang yang benar-benar menguasai logikanya dengan yang tidak. Ia bisa melihat jauh ke depan, bukan hanya apa yang terasa enak sekarang. Dalam hubungan dengan orang lain, logika juga bisa menjadi alat untuk menjaga keseimbangan. Banyak konflik muncul karena orang lebih mengutamakan emosi daripada logika. Misalnya, ketika ada salah paham, biasanya orang langsung marah tanpa mencoba mencari penjelasan. Padahal kalau mau berhenti sebentar dan menggunakan logika, kita bisa bertanya, apakah benar orang ini berniat menyakiti saya atau hanya terjadi miskomunikasi? Pertanyaan sederhana seperti ini bisa mencegah banyak konflik yang tidak perlu. Logika juga membantu kita memahami bahwa setiap orang punya sudut pandangnya sendiri, dan kita tidak bisa memaksa semuanya sesuai keinginan kita. Dengan pemahaman ini, kita lebih sabar menghadapi perbedaan. Selain itu, logika memberi kita ketegasan dalam mengambil keputusan sulit. Dalam hidup, tidak semua pilihan itu mudah. Ada kalanya kita harus memilih antara 2 hal yang sama-sama penting. Misalnya memilih antara tetap bekerja di tempat yang stabil tapi membosankan, atau pindah ke pekerjaan baru yang menantang tapi penuh risiko. Di situ, logika menjadi penuntun. Kita bisa membuat daftar kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pilihan, lalu menimbang mana yang lebih sesuai dengan tujuan jangka panjang. Orang yang sudah terlatih dalam logika tidak akan tergesa-gesa. Ia tahu bahwa keputusan besar butuh pertimbangan matang. Logika juga bisa menjadi senjata untuk melawan ketakutan yang tidak rasional. Banyak orang terhambat oleh rasa takut yang sebenarnya hanya ada di kepala mereka. Misalnya, takut gagal padahal belum mencoba, takut ditolak padahal belum mengajukan, atau takut salah padahal kesalahan justru bagian dari belajar. Kalau kita mau menggunakan logika, kita bisa bertanya, apa yang paling buruk bisa terjadi? Apakah benar-benar seburuk itu? Apa saya tidak bisa bangkit lagi kalau gagal? Dengan menanyakan hal-hal ini, kita bisa melihat bahwa sebagian besar ketakutan kita hanyalah bayangan yang dilebih-lebihkan. Logika membantu kita menyadari bahwa gagal bukan akhir segalanya, dan justru dengan mencoba, kita punya peluang untuk berhasil. Tahap ini juga mengajarkan bahwa logika tidak berarti kita harus hidup kaku. Logika justru memberi ruang untuk fleksibilitas karena ia membuat kita lebih siap menghadapi perubahan. Misalnya, kita punya rencana tertentu, tapi tiba-tiba ada kondisi baru yang membuat rencana itu tidak mungkin dijalankan. Orang yang tidak melatih logikanya mungkin akan panik atau patah semangat, tapi orang yang menguasai logikanya bisa segera menyesuaikan. Ia tahu bahwa dalam hidup, perubahan adalah hal yang wajar, maka ia cepat mencari alternatif lain yang masih masuk akal. Dengan begitu, logika menjadi fondasi untuk daya tahan mental. Lebih jauh lagi, logika juga membuat kita lebih bijak dalam menghadapi godaan dunia modern. Kita hidup di era di mana informasi dan pilihan begitu melimpah. Tanpa logika yang kuat, kita bisa terseret pada arus konsumtif, kecanduan teknologi, atau bahkan termakan hoaks. Tapi dengan logika kita bisa memilah. Kita bisa bertanya, apakah saya benar-benar butuh ini atau hanya keinginan sesaat? Apakah informasi ini bisa dipercaya atau hanya sensasi? Pertanyaan-pertanyaan sederhana tapi logis ini bisa menjadi tameng yang menyelamatkan kita dari banyak kesalahan. Pada akhirnya, tahap ini mengarahkan kita untuk melihat logika bukan hanya sebagai alat berpikir, tetapi sebagai panduan hidup. Dengan logika yang matang, kita bisa menyusun tujuan dengan jelas, mengatur prioritas dengan bijak, menghadapi ketakutan dengan berani, serta beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan arah. Dengan begitu, logika tidak lagi menjadi sekedar konsep abstrak, tetapi benar-benar menjadi kompas yang menuntun langkah kita sehari-hari. Setelah kita sampai pada pemahaman bahwa logika bisa menjadi kompas hidup, tahap berikutnya adalah bagaimana logika dapat digunakan untuk membangun kemandirian berpikir. Sebab menjadi master dalam logika sendiri artinya tidak lagi bergantung sepenuhnya pada cara pandang orang lain, melainkan mampu menyusun jalan pikiran yang bisa dipertanggungjawabkan tanpa harus selalu mencari validasi. Ini bukan berarti kita menutup diri dari saran atau ilmu luar, tetapi kita belajar menempatkan segala informasi dalam kerangka pikir yang sehat sehingga tidak mudah terombang-ambing. Kemandirian berpikir adalah tanda kedewasaan logika. Banyak orang tampaknya pintar karena bisa mengutip berbagai pendapat, tapi ketika dihadapkan pada situasi nyata, mereka kebingungan karena tidak punya filter sendiri. Mereka selalu butuh pegangan dari luar, seakan tidak percaya pada kemampuan akal mereka sendiri. Menjadi master logika artinya kita bisa mendengar masukan,
membaca banyak sumber, lalu mengolahnya dengan cara kita sendiri. Kita tidak menelan mentah-mentah, tapi juga tidak serta-merta menolak hanya karena berbeda dengan keyakinan lama. Kita berdiri tegak dengan logika yang bisa menjelaskan kenapa kita memilih jalan tertentu. Di era media sosial, kemandirian berpikir ini menjadi sangat penting. Setiap hari kita disuguhi ribuan opini yang berlomba-lomba ingin mempengaruhi. Kalau logika kita lemah, kita bisa mudah terprovokasi oleh informasi yang sebenarnya tidak utuh. Misalnya, kita melihat potongan video yang menampilkan seseorang seolah-olah melakukan kesalahan. Tanpa kemandirian logika, kita langsung ikut menghujat. Tapi dengan logika yang matang, kita akan bertanya, apakah ini potongan lengkap? Apakah ada konteks lain yang saya belum tahu? Pertanyaan itu membuat kita lebih berhati-hati sebelum menghakimi. Kemandirian logika juga membuat kita lebih berani mengambil jalur yang berbeda ketika memang dibutuhkan. Tidak semua hal populer itu benar, dan tidak semua hal yang benar itu populer. Orang yang hanya mengikuti arus seringkali kehilangan jati diri karena takut dianggap aneh. Tapi orang yang benar-benar menguasai logikanya akan tenang ketika berbeda. Ia tahu bahwa keputusannya lahir dari pertimbangan yang masuk akal, bukan sekedar ikut-ikutan. Misalnya, ketika teman-temannya sibuk menghabiskan uang untuk gaya hidup mewah, ia tetap memilih hidup sederhana karena logikanya menunjukkan bahwa kestabilan finansial lebih penting. Mungkin ia akan dianggap ketinggalan tren, tapi ia tetap mantap karena logikanya memberi dasar yang kuat. Lebih jauh lagi, kemandirian berpikir melatih kita untuk mampu bertanggung jawab atas keputusan sendiri. Orang yang tidak punya logika matang biasanya suka menyalahkan keadaan atau orang lain ketika gagal. Mereka berkata, "Saya gagal karena saran orang itu salah," atau "Saya begini karena orang lain menyesatkan saya." Padahal, kalau kita benar-benar ingin menjadi master logika, kita harus berani mengakui bahwa keputusan kita ada di tangan kita sendiri. Kita boleh mendengar nasihat siapapun, tapi pada akhirnya yang menentukan adalah diri kita. Dengan logika, kita bisa mengurai apa yang masuk akal dari nasihat itu dan mana yang tidak, lalu menyesuaikan dengan kondisi kita. Dengan begitu, apapun hasilnya, kita bisa menerima tanpa harus menyalahkan pihak luar. Salah satu cara melatih kemandirian logika adalah dengan rajin membuat refleksi pribadi. Kita bisa meluangkan waktu untuk menulis, misalnya, apa yang kita pikirkan tentang sebuah masalah dan alasan di baliknya. Dengan menulis, pikiran kita jadi lebih jelas karena kata-kata yang tertuang di kertas memaksa kita menyusun alur dengan rapi. Dari sana, kita bisa menilai apakah alasan kita konsisten atau hanya sekedar emosi yang menyamar. Kegiatan sederhana seperti ini bisa membuat kita semakin percaya pada logika kita sendiri karena kita melihat langsung bagaimana pikiran kita bekerja. Namun, kemandirian logika tidak boleh berubah menjadi keras kepala. Bedanya tipis, tapi penting. Orang yang keras kepala menolak semua masukan karena merasa sudah benar, sementara orang yang mandiri dalam logika justru terbuka, tetapi tidak mudah dipengaruhi. Ia mendengar, menganalisis, lalu mengambil keputusan sesuai pertimbangan. Artinya, ia tetap fleksibel tanpa kehilangan pijakan. Inilah keseimbangan yang harus kita jaga. Punya logika sendiri, tapi tetap rendah hati untuk belajar dari orang lain. Kemandirian logika juga memberi kita kekuatan untuk menghadapi tekanan sosial. Dalam hidup, tidak jarang kita dipaksa menuruti sesuatu hanya karena mayoritas melakukannya. Kalau logika kita lemah, kita akan ikut saja meski hati sebenarnya menolak. Tapi kalau logika sudah kokoh, kita bisa menegakkan pendirian tanpa harus bersikap kasar. Kita bisa berkata, "Saya mengerti kenapa kalian memilih itu, tapi saya memilih jalan lain karena pertimbangan saya berbeda." Sikap seperti ini membuat kita tetap dihargai, karena kita menolak dengan alasan yang masuk akal, bukan semata-mata ego. Dengan kemandirian logika, kita juga lebih mudah menemukan makna dalam hidup. Banyak orang yang merasa kosong karena selalu menjalani hidup berdasarkan ekspektasi orang lain. Mereka sekolah, bekerja, bahkan menikah hanya karena mengikuti standar yang diberikan masyarakat. Tidak salah, tapi kalau tidak diimbangi dengan logika sendiri, mereka bisa kehilangan arah. Dengan logika yang matang, kita bisa menimbang, apakah ini benar-benar yang saya inginkan? Apakah ini masuk akal untuk tujuan jangka panjang saya? Pertanyaan segemat itu membuat kita lebih sadar dalam melangkah, bukan sekedar menjalani hidup di jalur otomatis. Akhirnya, tahap ini menekankan bahwa menjadi master logika
berarti juga menjadi tuan bagi pikiran kita sendiri. Kita tidak lagi mudah terseret arus, tidak lagi selalu mencari pegangan pada orang lain, dan tidak lagi takut untuk berbeda. Kita berdiri dengan logika yang bisa dijelaskan, dipertanggungjawabkan, dan sekaligus terbuka untuk berkembang. Dengan kemandirian berpikir seperti ini, kita tidak hanya lebih kuat menghadapi dunia luar, tapi juga lebih damai dengan diri sendiri. Tahap terakhir dalam perjalanan menjadi master logika sendiri adalah bagaimana menjadikan logika sebagai bagian dari jati diri yang menyatu dalam keseharian. Pada titik ini, logika bukan lagi sekadar alat untuk berpikir, melainkan karakter yang mewarnai cara kita melihat dunia, cara kita membuat keputusan, dan cara kita menjalani hidup. Menjadi master logika berarti kita tidak lagi terjebak pada pencitraan atau pengakuan dari luar, melainkan benar-benar tenang dengan proses berpikir kita sendiri. Ketika logika sudah menyatu dengan diri, kita tidak lagi terlalu sibuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah, sebab logika yang matang membuat kita sadar bahwa kebenaran bukan selalu tentang mengalahkan orang lain, tetapi tentang memahami realitas secara jernih. Misalnya dalam perdebatan, orang yang benar-benar menguasai logikanya tidak sibuk mencari cara untuk menjatuhkan lawan bicara. Ia lebih fokus pada substansi. Apakah yang dibicarakan mendekati kebenaran? Jika iya, meski keluar dari mulut orang lain, ia berani menerimanya. Kalau tidak, ia menolaknya dengan tenang tanpa harus merendahkan. Ini menunjukkan kedewasaan logika, tidak merasa terancam oleh perbedaan, tidak mudah tersulut emosi, dan tidak menjadikan perdebatan sebagai ajang pamer ego. Di tahap ini, kita juga belajar bahwa logika tidak berdiri sendiri tanpa empati. Kadang orang salah paham dan mengira bahwa menjadi logis berarti dingin, kaku, atau tidak peduli pada perasaan. Padahal, logika yang sehat justru bisa berjalan beriringan dengan empati. Kita bisa tetap peduli pada orang lain, tapi dengan cara yang rasional. Misalnya, ketika ada teman yang curhat tentang masalahnya, kita bisa mendengarkan dengan empati, lalu memberi masukan yang tidak hanya menenangkan, tetapi juga masuk akal. Dengan begitu, logika kita tidak memutus jarak dengan orang lain, justru membuat kita lebih berguna dalam hubungan sosial. Selain itu, logika yang matang membantu kita membangun keteguhan dalam menghadapi ujian hidup. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Ada saatnya kita gagal meski sudah berusaha. Ada saatnya kita kehilangan meski sudah menjaga. Kalau kita hanya bergantung pada emosi, kita bisa hancur ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Tapi kalau logika sudah menjadi bagian dari diri, kita bisa menata ulang perspektif. Kita bisa berkata pada diri sendiri, kegagalan ini bukan akhir, tapi bagian dari proses. Apa yang bisa saya pelajari dari sini? Bagaimana langkah saya selanjutnya? Cara berpikir seperti ini membuat kita lebih tahan banting, karena logika menolong kita untuk bangkit. Menjadi master logika juga berarti berani hidup dengan prinsip. Prinsip bukan berarti aturan kaku, melainkan nilai-nilai yang sudah kita uji dengan logika dan kita pilih dengan sadar. Misalnya, kita memutuskan untuk selalu jujur, bukan karena takut ketahuan, tapi karena logika kita menunjukkan bahwa kebohongan pada akhirnya selalu merugikan. Atau kita memilih disiplin, bukan karena ingin dipuji, tapi karena logika kita tahu bahwa kesuksesan butuh konsistensi. Prinsip yang dibangun di atas logika seperti ini akan lebih kuat bertahan, karena lahir dari kesadaran, bukan paksaan. Tahap akhir ini juga menegaskan bahwa logika bukan tujuan akhir, melainkan bekal perjalanan. Artinya, kita tidak berhenti belajar hanya karena merasa sudah cukup logis. Dunia terus berubah, informasi terus berkembang, dan manusia selalu punya keterbatasan. Orang yang benar-benar menjadi master logika tidak pernah berhenti bertanya dan memperbaiki dirinya. Ia sadar bahwa logika bukan sesuatu yang final, tetapi proses yang harus terus disesuaikan dengan realitas baru. Dengan kerendahan hati ini, kita bisa terus tumbuh tanpa kehilangan arah. Yang tak kalah penting, logika yang matang memberi kita kebebasan batin. Banyak orang yang hidupnya tertekan karena terlalu peduli pada omongan orang lain. Mereka takut dinilai, takut salah, atau takut berbeda. Tapi kalau kita sudah punya logika sendiri yang kuat, kita bisa lebih tenang. Kita tahu alasan di balik setiap keputusan, sehingga tidak mudah goyah hanya karena kritik atau penilaian luar. Bukan berarti kita menolak kritik, tapi kita punya filter yang jelas. Kalau kritik itu masuk akal, kita terima. Kalau hanya omongan kosong, kita tidak perlu rasau. Dengan begitu, hidup terasa lebih ringan karena kita berjalan dengan arah yang jelas. Pada akhirnya, menjadi master dalam logika sendiri adalah tentang membangun keseimbangan. Keseimbangan antara rasionalitas dan emosi,
antara fleksibilitas dan prinsip, antara keterbukaan dan kemandirian. Ini bukan jalan singkat, tapi perjalanan panjang yang penuh latihan. Dimulai dari mengenali pola pikir, melatih kebiasaan sehari-hari, membersihkan bias, menggunakan logika sebagai kompas, membangun kemandirian berpikir, hingga akhirnya menjadikan logika sebagai bagian dari jati diri.